Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Rizky Permatasari dari kelas Sosiologi 3B dengan NIM 19060260064. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara uji distribusi normal dan linear regresi sederhana. Saya mempunyai data di bawah sini. Saya mempunyai data motivasi dan prestasi. Motivasi sebagai X dan prestasi sebagai Y. Ini saya copy. Kemudian buka SPSS bagian United. Kemudian di paste. Nanti akan muncul variabel 1 dan variabel 2. Kemudian nanti kita akan menamai dengan membuka variabel view. Nah, di sini kita akan memberikan nama. Yang pertama adalah motivasi. Yang kedua prestasi. Nah, ini kita desimalnya kita nolkan saja. Nah, setelah data tersebut sudah ada, kita akan memulai uji distribusi normalnya. Kita klik analyze, kemudian regression, linear, kemudian motivasi kita, ini kan sumbu E berarti independen yang akan mempengaruhi sumbu Y, yaitu prestasi. Kita masukkan motivasi di independen dan prestasi di dependen. Kemudian kita akan membuka unstandardized, diklik continue. Nah, setelah itu kita oke. Nah, setelah keluar seperti ini, kita abaikan saja. Kemudian setelah terbuka data residual ini sudah muncul, kemudian kita klik lagi analyze, kemudian non parametric test, regulasi dialog, dan pakai status sampel kind. Nah, kita masukkan yang residualnya. Oke. Nanti akan keluar langsung, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini muncul data pada output tersebut adalah sebagai berikut ya, Kemudian di sini diketahui bahwa nilai signifikasinya 0,2. Cara menguji apakah berdistribusi normal, yaitu jika signifikasi 0,05 atau 5%, jika nilai signifikasinya lebih dari alfa. Jadi alfanya saya menggunakan 0,05 atau 5%. Maka dalam nilai signifikasinya tersebut 0,2 lebih besar
dari 0,05. Karena nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Di sini juga sudah dijelaskan bahwa test distribution is normal. Kemudian kita selanjutnya akan mengetahui linear. Kita akan menganalisis linear regresi sederhana. Kita akan klik analyze lagi, regression, kemudian linear. Nah, nanti kita yang save ini kita klik centangnya jadi di depan, kemudian di continue. Oke. Akan muncul data seperti ini. Yang kita akan pakai adalah model summary, ANOVA, dan coefficient. Kemudian saya sudah menyiapkan sebuah data agar kita bisa mudah menganalisisnya seperti ini. Uji asumsi normalitas, saya sudah jelaskan yang tadi ya, bahwa di sini adalah signifikasinya 0,2, sedangkan alfa yang saya gunakan adalah 0,05 atau 5%. Maka data berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, penyusunan model regresi. Yang kita pakai adalah under standardized coefficient yang B, konstan dan motivasi. Jadi dengan rumus Y sama dengan B1 plus B2 X. Jadi B1 yaitu 27650 dan yang B2 789, dan Y adalah prestasi. Kemudian masukkan ke dalam sini menjadi 27650 plus 789X sama dengan prestasi sama dengan 27650 plus 789 motivasi. Kemudian selanjutnya uji signifikasi model. Hipotesis H1, tidak terdapat pengaruh variabel X motivasi terhadap variabel Y. Kemudian yang H2, terdapat pengaruh variabel X motivasi terhadap variabel Y. Kemudian taraf signifikasi. Pengujian ini yang saya gunakan yaitu menggunakan alfa sebesar 5,05% ya. 5% atau 0,05. Kemudian statistik uji, pengolahan data menggunakan bantuan SPSS, memperoleh hasil. Dalam hal ini kita memakai tabel ANOVA, kemudian kita memakai signifikasi ya ini. Kemudian tabel ANOVA pada output SPSS menunjukkan nilai signifikasi 0,003. Kriteria uji H1 ditolak jika nilai sig kurang dari alfa, lebih kecil dari alfa. Kesimpulan, kan ini 0,003, sedangkan alfa yang saya gunakan adalah 0,005, berarti sig ini lebih kecil daripada 0,005 atau alfa. Kesimpulannya H0 ditolak karena nilai sig yaitu 0,003 lebih kecil daripada alfa, yang menyebabkan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X motivasi terhadap variabel Y atau prestasi. Selanjutnya adalah perhitungan
square atau koefisien determinasi. Pengolahan data menggunakan bantuan SPSS memperoleh hasil kita menggunakan adalah tabel model summary. Yang kita gunakan adalah R-square. Tabel model summary pada output SPSS menunjukkan nilai R-square sama dengan 0,611 sama dengan 0,61,1%, yang artinya bahwa faktor promosi mempengaruhi penjualan sebesar 61,1%, sedangkan 38,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Di mana kita bisa dapat 38,9% dari 100% dikurangi 6,11%. 1,1%. Nah, maka 38,9% dipengaruhi oleh faktor yang lain selain promosi gitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.